warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kesekretarisan yang beranggotakan saya Siti Lajinta, Jaisa Zahrotunisa, dan Harifni Galistasya Putri akan memaparkan materi yang berjudul berkomunikasi melalui telepon. Pengertian hubungan telepon. Kata telepon berasal dari kata tele dan phone, yang artinya adalah jauh dan bunyi. Hubungan dengan telepon termasuk bentuk komunikasi tidak langsung antara komunikator dengan komunikan, tetapi diperantarai dengan suatu rangkaian elektronik yang disebut pesawat telepon. Selanjutnya ada teknik penggunaan yang tepat. Berkomunikasi melalui telepon akan menjadi sarana yang efektif jika kita menggunakan teknik yang tepat. Berbagai macam cara pengucapan yang baik dapat dikembangkan untuk membantu supaya pesan bisa disampaikan secara jelas. Berikut ini petunjuk-petunjuk khususnya. Yang pertama, ucapkan setiap kata dengan jelas dan terang atau yakin, dan pastikan semua kata telah terucap dengan baik. Yang kedua, menggunakan volume dan tekanan suara yang biasa, yaitu tepat, tidak terlalu tinggi tapi tidak juga terlalu rendah. Jangan meninggikan suara ketika berbicara dengan jarak jauh. Yang ketiga itu berbicaralah secara menggunakan kecepatan yang rata-rata, tidak terburu-buru ataupun tidak terlalu lamban. Yang keempat, pegang bagian penerima, kira-kira 1 inci dari mulut, maksudnya pegang-pegang ke telepon gitu, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, supaya suara yang kita keluarkan nyaman didengar. Yang kelima, cari posisi yang baik. Posisikan diri atau tubuh kita nyaman supaya membantu pengucapan. Yang keenam, gunakan gerak tangan dan ekspresi wajah. Gerakan tangan dan ekspresi wajah yang tepat jika orang tersebut dapat melihat kita. Gitu. Jadi walaupun sedang bertelepon, ekspresi kita juga harus seperti ekspresi kita ketika bertelepon juga harus seperti kita bertemu langsung, berbicara langsung dengan orang yang berada di telepon. Sikap tubuh kita dapat membantu mengubah nada suara, karena sikap tubuh kita itu dapat membantu mengubah nada suara kita. Yang ketujuh, hindari mengunyah permen atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut ketika bertelepon. Yang kedelapan, jelaskan bagian yang sulit. Berikan penjelasan mengenai bagian yang sulit ketika kata, nama, atau angka dengan mengeja atau menggunakan alat bantuan yang dapat mempermudah. Maksudnya jelaskan bagian sulit itu kita mengucapkannya secara detail dan jelas gitu. Selanjutnya adalah etika dalam bertelepon. Yang pertama adalah pegang gagang telepon dengan baik. Genggam gagang telepon dengan benar. Hal ini penting supaya suara yang kita keluarkan itu jelas. Yang kedua, perhatikan jarak telepon seperti yang tadi telah dijelaskan. Jarak mulut dengan telepon tidak boleh terlalu dekat ataupun tidak terlalu jauh dengan mulut kita. 3, usahakan suara nafas kita pada saat berbicara tidak terdengar seperti mendengus di telepon. Yang keempat, ucapkan salam yang baik dan tepat ketika kita berkomunikasi melalui telepon, seperti selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan sebagainya. Yang kelima, bila menerima telepon di kantor, biasanya kita sebut identitas perusahaan, salam, nama, dan kalimat yang bisa dibantu. Misalnya seperti dari PT Abadi Jaya, selamat pagi, dan saya dengan Siti Lajinta, ada yang bisa kami bantu? Seperti itu. Yang keenam, jangan lupa tanyakan identitas penelepon. Selalu tanyakan identitas penelepon, misalnya dengan kalimat boleh tahu dengan siapa saya berbicara, atau dengan bapak siapa, atau dengan ibu siapa saya berbicara. Terus gunakan smiling voice. Jadi ketika kita bertelepon, kita harus ikut tersenyum walaupun si penelpon tidak bisa melihat kita gitu. Tersenyum dan selama berbicara, dan buat nada suara kita berada pada posisi rendah. Jangan melengking dan jangan menggunakan suara perut.
Selalu perhatikan kecepatan bicara kita atau pitch control selama berkomunikasi melalui bertelepon agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi tadi pegangkan dengan telepon, perhatikan jarak, nafas yang baik, ucapkan salam, jangan tanyakan identitas dan jaga pitch control. Selanjutnya, simak baik-baik pesan atau kalimat yang diucap lawan bicara. Kita di sini harus benar-benar memperhatikan dan menjadi pendengar yang baik. Yang ke-9, jangan pernah memotong pembicaraan. Bila perlu, catat dan siapkan selalu alat tulis di dekat kita. Jadi biasanya kalau kita mau bertelepon itu, kita langsung memutar kursi kita dengan mempersiapkan catatan dan pulpen. Yang ke-10, apabila tidak mengerti maksud penelpon, lontarkan pertanyaan pada penelpon. Yang ke-11, simpulkan hal-hal yang penting setelah panjang pembicaraan. Sebelum mengakhiri pembicaraan, jadi sebelum kita telepon, biasanya kita merangkai tuh isi dari pembicaraan selama bertelepon. Didapat dari catatan yang kita buat sebelum mengakhiri pembicaraan. Ini fungsinya kenapa kita harus mencatat selama menelpon. Yang ke-12, akhiri pembicaraan dengan ucapan kata terima kasih dan salam. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Jangan lupa smiling face. Atau adakah hal-hal penting yang terlewat untuk disampaikan? Jika tidak, maka ucapkan terima kasih dan jangan lupa ucapkan kembali salam. Dan yang terakhir, yang menghubungi atau yang menelpon lah yang meletakkan atau menutup pegang telepon terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan adanya hal penting yang mungkin belum disampaikan selama pembicaraan dan telepon terlalu terburu-buru ditutup atau akan memberikan kesan kita menutup atau membanting telepon padahal bicara belum selesai. Jadi selama kita bertelepon dengan kita tidak boleh menutup telepon duluan, harus yang menelpon menutup telepon duluan. Ini salah satu dari etika yang baik dan menghindari miskomunikasi dan penilaian yang buruk terhadap kita atau perusahaan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menerima dan menolak telepon kantor. Sebelum kita melakukan penerimaan telepon kantor, kita tuh harus terlebih dahulu mengetahui tujuan dari kita menerima panggilan telepon ini, seperti akan memberikan informasi atau menanyakan informasi atau meninggalkan pesan dan terkadang juga menanyakan persoalan pribadi. Nah, ketika kita melakukan penerimaan telepon ini, seseorang harus memiliki kemampuan yang baik dan didukung dengan persiapan yang baik. Nah, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan sebelum menerima telepon. Yang pertama itu, kita harus menyiapkan formulir penerimaan telepon dan meletakkannya di dekat telepon untuk mudah dijangkau. Yang kedua, kita membuat daftar khusus nomor-nomor telepon penting yang akan sering dibutuhkan. Yang ketiga juga, kita harus menerima telepon tersebut dan berhati-hati dan usahakan untuk tidak menyela dan tidak memutuskan pembicaraan. Dan cara berikut ini ada tata cara untuk menerima dan menolak telepon kantor. Yang pertama itu jawab segera, jawab sebisa mungkin, harus jawab pada bunyi pertama atau kedua jika sempat untuk melakukan menerima panggilan telepon ini. Yang kedua itu setiap kita melakukan telepon masuk, kita harus merekam suara dari telepon yang sedang kita lakukan. Yang ketiga itu tulis pesan selengkap dan semudah mungkin untuk dibaca. Ketika kita menulis lengkap dan mudah dibaca, kita bisa memberikan informasi kepada orang lain secara teliti dan secara jelas. Yang keempat, gunakan pertimbangan yang baik dalam setiap informasi yang keluar.
Dan yang berikutnya menggunakan tekanan suara yang menyenangkan. Boleh di next. Berikutnya, jika kita harus meninggalkan telepon, kita harus kembalikan ke jalur yang tepat. Jadi ketika kita sedang ada pembahasan, kita harus menyelesaikan pembahasan itu terlebih dahulu, lalu kita kembalikan ke jalur yang tepat. Yang kedua, jika mungkin biarkan penelpon yang mengakhiri pembicaraan. Berikutnya, pastikan seseorang dapat menjawab telepon ketika kita tidak ada di meja. Terus menanyakan identitas penelpon jika penelpon tidak memberikan identitasnya. Jadi ketika kita menerima panggilan telepon, terlebih dahulu kita harus menanyakan identitas penelponnya agar kita bisa mengetahui sedang berbicara dengan siapa kita. Yang terakhir, jangan menjawab telepon kecuali kita tidak tahu identitas si penelpon. Berikutnya yaitu telepon pindahan. Telepon pindahan ini adalah proses mentransfer line telepon yang merupakan sebuah aktivitas menunda sementara atau hold panggilan telepon ke alamat yang dituju oleh penerima telepon. Nah, sebelum kita melakukan telepon pindahan ini, kita harus menginformasikan terlebih dahulu kepada si penelpon jika panggilan telepon ini akan dialihkan. Boleh di next. Berikutnya yaitu telepon lokal dan telepon jarak jauh. Telepon lokal ini adalah komunikasi hubungan yang dilakukan pada satu lingkup daerah tertentu. Misalnya contoh ketika kita melakukan panggilan telepon dari kantor Jakarta, kita akan menelpon ke daerah yang masih sedaerah dengan Jakarta. Jadi itu tidak memerlukan kode area. Nah, kalau misalnya telepon jarak jauh atau interlokal ini, hubungan telepon antar dua orang yang jaraknya cukup jauh, misalnya antar kota atau provinsi, namun tetap dalam satu negara. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Telepon kantor ini memang merupakan alat komunikasi yang disediakan oleh kantor sebagai fasilitas kantor. Namun, jika keadaan mendesak, kita juga boleh nih menggunakan fasilitas kantor ini untuk keperluan pribadi. Namun, kita juga harus tahu batasan-batasannya. Jadi, kita tidak boleh menggunakan telepon pribadi untuk hal-hal yang sepertinya tidak mendesak atau tidak memiliki urgensi gitu. Kita juga harus menggunakan telepon kantor ini seminimal mungkin ketika kita menggunakan untuk kebutuhan pribadi. Lalu selanjutnya, telekomunikasi jarak jauh. Telekomunikasi jarak jauh merupakan bentuk komunikasi yang dilaksanakan dengan adanya kemajuan teknologi dan dapat menghubungkan serta memberikan informasi baik jarak dekat maupun jarak jauh. Telekomunikasi juga tersajikan dalam berbagai bentuk, bisa berupa gambar, tulisan, suara, dan lain sebagainya. Telekomunikasi ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai keunggulannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, mempermudah proses komunikasi. Dikarenakan adanya kemajuan teknologi mengakibatkan kita dengan mudah melakukan kegiatan informasi. Bahkan sekarang kita dapat bertukar pesan via elektronik saja. Lalu yang kedua, dapat mempersingkat waktu, dikarenakan tidak perlu melakukan tatap muka secara langsung, dan dengan adanya telekomunikasi jarak jauh ini, cukup dengan surat elektronik ataupun video conference sudah cukup dalam melakukan komunikasi. Lalu yang ketiga, mempermudah dalam pencarian informasi, dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini sehingga berdampak pada kemudahan kita dalam mencari serta mengakses informasi yang mana informasi tersebut dapat kita akses dimanapun dan kapanpun. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan laba perusahaan dikarenakan minimnya biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan telekomunikasi jarak jauh. Contohnya seperti mengeluarkan biaya untuk sewa ruangan, serta biaya konsumsi peserta rapat. Lalu selanjutnya ada kelemahan dari telekomunikasi jarak jauh ini, yaitu yang pertama, penyalahgunaan internet atau mengakses situs-situs yang tidak baik. Sebenarnya kalau dalam kantor ini mungkin situs-situs yang tidak baik itu situs-situs yang dapat mendistract atau mengganggu pekerjaan inti kita. Jadi karena sekarang informasi banyak dicari, banyak dan mudah untuk dicari gitu ya. Jadi
kadang tuh pegawai malah mencari hal-hal yang tidak relevan dengan pekerjaannya gitu. Maka dari itu hal-hal kayak gitu kan bisa jadi mendistract pekerjaan mereka. Lalu yang kedua, peretasan akun atau data merupakan kegiatan kriminal yang muncul akibat kemajuan teknologi. Nah, kegiatan ini sangat berdampak buruk baik untuk setiap individu maupun lembaga. Peretasan data ini juga dapat menjadi pencurian data, pemblokiran rekening, sampai mensabotase sistem milik negara. Lalu selanjutnya yaitu telepon internasional. Selain di Indonesia, telepon juga dilakukan di luar negeri dan dengan menggunakan sambungan langsung internasional atau SLI ya. Untuk melakukan telepon ke luar negeri harus menggunakan kode internasional dan kode negara, daerah, dan juga nomor telepon yang dituju. Ini sebagai contoh, untuk menelpon ke Lapas Bolivia, tekan 001 untuk kode internasional, 591 untuk kode negara, 2 untuk kode kota, dan 239 5992 untuk kode yang dituju. Di Indonesia sendiri merupakan jasa layanan yang nggak bisa langsung diperoleh oleh tiap individu, namun kita juga dapat memperolehnya dengan mendaftar dan mengisi formulir serta lewat service point Telkom. Jadi sejauh ini di Indonesia cuma terdapat 3 operator yang menyediakan layanan sambungan langsung internasional ini, yaitu Telkom, Indosat, dan Bakri Telkom. Baik, mungkin sekian dulu video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.